Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini Puja akan cerita 2 kisah ya. Yang pertama, ikat pinggang bibi Nabi Yusuf dan Raja Mesir yang sombong. Penasaran sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Ikat pinggang bibi Nabi Yusuf. Wajahnya tampan sekali, namanya Yusuf. Ayahnya Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayanginya, lebih-lebih sejak ibu Yusuf meninggal dunia. Yusuf kecil kini piatu. Nabi Yakub mempunyai seorang saudara perempuan. Yusuf yang sudah tidak beribu lagi dititipkan kepada saudara perempuannya. Rawatlah kemenakanmu yang tidak beribu lagi ini, kata Nabi Yakub dengan sedih. Ya, aku akan menjaganya baik-baik. Akan kusayangi ia seperti anakku sendiri, sahut saudara perempuan Nabi Yakub. Selanjutnya, Yusuf diasuh oleh bibinya. Sang bibi begitu sayang kepadanya. Yusuf dirawatnya sampai cukup besar. Betapa sedihnya perempuan itu ketika Nabi Yakub alaihissalam bermaksud mengambil kembali putranya. Ia sudah terlanjur menyayangi Yusuf dengan sepenuh hatinya. Kini ia harus berpisah dengan kemenakannya itu. Yusuf harus diantarkan kepada ayahnya. Perempuan itu menangis sedih. Dengan berat hati diantarkannya kemenakannya itu kepada Nabi Yakub. Aku tidak mau berpisah denganmu, tetapi ayahmu lebih berhak terhadapmu, katanya terbata-bata. Ia pun pulang kembali ke rumahnya, meninggalkan Yusuf di rumah Nabi Yakub alaihissalam. Akan tetapi tidak lama kemudian perempuan itu datang kembali. Aku kehilangan ikat pinggangku, katanya kepada Nabi Yakub. Di mana? Tanya Nabi Yakub. Di rumahku, pasti ada pencuri yang telah mengambilnya. Ya, pasti ada pencuri. Aku mencurigai anakmu. Nabi Yakub alaihissalam terkejut ketika Yusuf dituduh mencuri ikat pinggang bibinya. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tanya Nabi Yakub. Siapa lagi kalau bukan Yusuf? Hanya dia yang berada di rumahku. Nabi Yakub alaihissalam sedih bukan main karena anaknya dituduh mencuri. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa anakku mencuri ikat pinggangmu? Tanya Nabi Yakub pula. Geledah saja pakaiannya. Yusuf pun digeledah. Ternyata ikat pinggang itu ada di balik jubah Yusuf. Lihatlah ini, anakmu memang mencuri ikat pinggangku, kata adik perempuan Nabi Yakub. Karena adanya bukti itu, Nabi Yakub alaihissalam tidak berdaya. Baiklah, bawa dia kembali, kata Nabi Yakub pula. Menurut hukum agama waktu itu, pemilik pinggang berhak membawa pencurinya. Yusuf pun dibawa kembali oleh bibinya. Bagaimana ikat pinggang itu bisa berada di pinggang Yusuf? Bibinya sendirilah yang memasangnya di situ. Yusuf tidak menyangka bibinya akan menuduhnya mencuri ikat pinggang. Sekarang Yusuf tahu bahwa itu hanyalah akal-akalan bibinya saja. Sang bibi sangat menyayangi kemenakannya. Ia tidak mau berpisah dengan kemenakannya. Dengan cara itu, kini ia bisa membawa kembali kemenakannya. Yusuf yang tampan kini kelak menjadi nabi seperti ayahnya. Dialah Nabi Yusuf alaihissalam. Oke guys, itulah kisah singkat tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Cerita selanjutnya berjudul Raja Mesir yang Sombong. Fir'aun adalah seorang raja yang kejam dan sombong di Mesir. Karena begitu sombongnya, ia menganggap dirinya Tuhan. Ia merasa berkuasa terhadap apa saja. Oleh karena itu, ia marah besar ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Fir'aun termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam.
Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam adalah kakak beradik. Ketika masih bayi, Nabi Musa ditaruh di dalam peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil. Pada waktu itu semua bayi laki-laki harus dibunuh atas perintah Fir'aun. Sebab menurut peramal akan ada bayi laki-laki yang kelak menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Bayi laki-laki yang dihanyutkan itu kemudian dirawat oleh Aisyah, istri Fir'aun, dan dijadikan anak angkat. Sekarang anak angkat Fir'aun itu bersama saudara lelakinya Harun mengaku sebagai nabi. Berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Harun dirawat oleh orang tuanya sendiri. Bagaimana kau mengaku sebagai nabi, sedangkan aku yang membesar kamu sejak kau masih bayi? Seru Fir'aun marah. Jika kau tidak menghentikan kebohonganmu dengan mengaku sebagai nabi, kau akan kupenjarakan. Saya mempunyai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus saya untuk mengajak manusia hanya menyembah kepadanya. Jawab Nabi Musa. Bukti apa itu? Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu menjelma menjadi ular besar sekali. Fir'aun ketakutan setengah mati. Ketika kepala ular itu dipegang oleh Nabi Musa, menjelmalah binatang itu menjadi tongkat kembali. Fir'aun belum mau percaya. Tongkat yang berubah menjadi ular itu adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat adalah karunia Allah bagi para nabi. Fir'aun menganggap itu ilmu sihir. Di Mesir banyak tukang sihir seperti itu. Apalagi sihirmu? Tanya Fir'aun. Ini bukan sihir, semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa. Coba perlihatkan lagi. Nabi Musa alaihissalam memasukkan telapak tangannya ke bawah ketiaknya. Ketika telapak tangan itu ditarik, terlihatlah sinar berkilau-kilauan di telapak tangan Nabi Musa. Itu mukjizat Nabi Musa pula. Itu tidak lebih dari sihir, kata Fir'aun. Sebenarnya dalam hati Fir'aun mempercayai mukjizat itu. Ia tidak mau mengakuinya karena khawatir Nabi Musa alaihissalam akan menyebarkan pengaruhnya. Orang Mesir akan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Musa. Lalu Fir'aun tidak diakui lagi sebagai Tuhan. Musa dan Harun itu tukang-tukang sihir yang licik, kata Fir'aun kepada para menterinya. Mereka bermaksud mengusir kalian dari kampung halaman ini dengan ilmu sihirnya. Para menteri percaya kepada Fir'aun bahwa Musa dan Harun itu tukang sihir yang akan merebut kekuasaan Fir'aun, lalu mengusir pengikut Fir'aun dari Mesir. Oleh karena itu mereka memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Begitulah pemikiran orang-orang yang sesat. Kelak mereka semuanya binasa, tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan orang-orang sesat yang menyembah Tuhan selain Dia. Wallahu alam. Nah, itulah guys 2 cerita dari aku hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maafkan ya guys. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.